Perkenalkan, saya KJ Melanie Fernanda Putri, saya dari Prodi Pendidikan IPS dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kali ini saya akan membahas materi mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang membahas strategi, model, dan metode serta teknik dalam pembelajaran. Yang pertama itu tentang strategi. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara yang dilakukan untuk dapat membantu menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik dalam lingkup pembelajaran. Jadi, sebagai seorang guru atau tenaga pengajar, kita perlu untuk menyiapkan strategi pembelajaran yang akan kita terapkan selama kita mengajar nanti. Tujuannya adanya strategi ini adalah untuk membantu kita sebagai seorang guru dalam memilih pendekatan kepada peserta didik supaya pembelajaran yang kita lakukan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada model pembelajaran. Jadi, setelah kita menentukan strategi itu, kita juga perlu menentukan model pembelajaran. Di sini saya akan membahas 3 model pembelajaran. Yang pertama itu discovery learning, yang kedua inquiry learning, yang ketiga cooperative learning. Nah, apa itu discovery learning? Discovery learning merupakan salah satu model pembelajaran yang fokus pada proses peserta didik dalam memahami materi yang diberikan dan hasil, di mana peserta didik dapat mengungkapkan konsep dari materi yang diberikan dengan pemahaman sendiri atau bisa disebut dengan penemuan. Jadi, dalam model pembelajaran discovery learning ini, kita fokus kepada proses serta hasil yang kita harapkan dari peserta didik kita nanti. Jadi kita melihat bagaimana nih proses peserta didik dalam memahami materi. Kita berikan materi, kita berikan bahan, lalu kita minta mereka untuk mendalami materi itu secara mandiri. Hasil dari proses mereka dalam mendalami materi itu bisa kita lihat dari pemahaman mereka mengenai konsep apa yang mereka dapatkan dari materi yang telah diberikan, yang telah mereka dalami secara mandiri tersebut. Dan untuk melaksanakan model ini, terdapat sintaks atau langkah-langkah yang harus kita terapkan sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Yang pertama itu pemberian rangsangan atau simulation. Jadi, kita menyiapkan materi sesuai dengan kurikulum yang ada. Lalu setelah kita menentukan itu, kita membagikan materi. Misalnya kita bagikan dengan topik apa yang siap kita berikan kepada mereka. Setelah kita memberikan topik diskusi atau topik materi itu, kita berikan mereka sedikit rangsangan atau gambaran mengenai seperti apa nanti materi ini kedepannya akan dibahas, seperti itu. Dan kita juga perlu melaksanakan sintaks yang kedua, yaitu pernyataan atau identifikasi masalah. Jadi setelah kita memberikan itu, kita tidak semata-mata hanya memberikannya secara diam-diam saja dan tidak memberikan pernyataan, tetapi kita juga memberikan pernyataan, identifikasinya seperti ini, lingkup yang harus kalian cari itu seperti ini, seperti itu. Dan yang ketiga itu pengumpulan data. Jadi disinilah proses kemandirian siswa itu. Setelah kita memberikan materi, kita berikan rangsangan sedikit demi sedikit, kita membiarkan mereka mengumpulkan data, baik itu dari buku atau dari internet. Itu bisa kita lakukan sekarang karena zaman sudah modern. Jadi kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk bisa mengumpulkan data secara mandiri, namun tetap dalam pengawasan. Dan yang keempat adalah mengolah. Jadi setelah mendapatkan data itu, mencari data itu tidak semata-mata langsung dijadikan konsep, tetapi disimpulkan dulu, diolah dulu datanya. Lalu setelah itu baru melakukan pembuktian, apakah sudah benar materi yang mereka cari ini, apakah konsepnya sudah sesuai dan apakah sesuai dengan materi yang telah diberikan oleh guru tersebut. Jadi setelah melakukan pembuktian, peserta didik harus bisa membuat kesimpulan berdasarkan dari data yang telah mereka dapatkan tadi. Setelah mereka mencari, setelah mereka mengolah dan membuktikan,
peserta didik juga harus bisa menyimpulkan. Dari situlah kita bisa melihat hasil yang telah mereka dapatkan, yakni berupa pemahaman mengenai masalah yang mereka identifikasi atau materi yang telah mereka dapatkan, sehingga mereka bisa menentukan konsep serta prinsip dari materi yang telah mereka cari tahu. Nah, model yang kedua yaitu inquiry learning. Inquiry learning merupakan model pembelajaran yang fokus pada proses peserta didik dalam mencari tahu materi berdasarkan bahan materi yang diberikan oleh guru, dan melalui model ini diharapkan peserta didik bisa aktif mencari tahu dan mendalami materi yang diberikan secara mandiri. Jadi dalam model pembelajaran ini yang berperan aktif dalam kelas itu peserta didiknya. Jadi biasanya guru yang akan menyampaikan materi, guru yang akan menjelaskan, tapi dalam model pembelajaran ini yang aktif itu peserta didiknya. Jadi guru hanya memberikan topik atau masalah yang harus dicari tahu oleh peserta didik. Jadi guru hanya perlu melakukan bimbingan kepada peserta didik supaya tidak salah dalam menggali informasi. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat dari sintaks yang harus diterapkan dalam melaksanakan model pembelajaran ini. Sintaks yang pertama yaitu orientasi masalah. Jadi peserta didik itu harus bisa mengenali masalah apa yang akan mereka cari tahu berdasarkan topik yang telah kita berikan. Lalu yang kedua itu merumuskan masalah. Apa saja yang harus mereka cari tahu, apa saja yang harus mereka gali, apa saja informasi yang harus mereka dapatkan melalui dari data yang telah mereka tentukan.